Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 2 mengenai wujud benda, muatan materi, SBDP, dan PPKN. Semangat belajar ya soleh-solehah. Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian telah memahami gerakan kuat dan lemah pada tangan. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari gerakan kuat dan lemah pada kaki. Perhatikan gambar ya anak-anak. Pada gambar yang pertama, gerakannya adalah tangan di pinggang, kaki kanan dan kiri melangkah bergantian. Arah gerak langkah, maju, mundur, atau melingkar. Gerakan selanjutnya adalah kedua kaki dibuka, kaki berjinjit bergantian dengan cepat. Dan gerakan yang terakhir adalah gerakan kaki membuka dan menutup, gunakan tumit dan ujung kaki. Nah anak-anak, kalian bisa mempraktikkan gerakan-gerakan tersebut di rumah ya. Silahkan mencoba. Pada hari Minggu, Tony mengajak ayah untuk menemaninya bermain di taman. Ayah pun menemani Tony bermain di taman. Di taman ada banyak sekali benda. Ada benda yang berwujud padat, ada benda yang berwujud cair, ada pula benda yang berwujud gas. Anak-anak, coba amati gambar berikut. Benda apa sajakah yang berwujud padat? Benda apa sajakah yang berwujud cair? Dan benda apa sajakah yang berwujud gas? Ketika sampai di taman, Tony pun mengajak ayah untuk bermain jungkat-jungkit. Ayah menemani Tony bermain jungkat-jungkit. Setelah selesai bermain, Tony dan ayah duduk di bangku taman sambil beristirahat. Setelah selesai beristirahat, ayah dan Tony pun beranjak untuk pulang karena hari sudah sore. Di jalan, Tony melihat anak yang menangis. Tony dan ayah menghampiri anak tersebut. Ternyata anak itu tidak tahu jalan pulang. Ia bermain terlalu jauh dari rumahnya. Kebetulan ayah Tony mengenal orang tuanya. Tony dan ayah akhirnya mengantar anak tersebut pulang. Anak-anak, yang dilakukan oleh Tony dan ayahnya merupakan perbuatan yang baik. Sesuatu yang telah dilakukan oleh Tony dan ayahnya merupakan salah satu contoh tolong-menolong. Anak-anak, adakah yang tahu apakah itu tolong-menolong? Tolong-menolong adalah saling membantu antar sesama manusia. Tolong-menolong merupakan sikap yang terpuji. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tolong-menolong yang kita lakukan harus dilakukan dengan tulus. Tulus artinya tidak mengharapkan imbalan-imbalan dari orang yang kita tolong. Nah, anak-anak, tolong-menolong dapat kita lakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Anak-anak, perintah tolong-menolong ternyata juga telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Penjelasan tersebut terdapat di dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Oleh sebab itu anak-anak, marilah kita membiasakan saling tolong-menolong. Nah anak-anak, contoh tolong-menolong di lingkungan sekolah adalah dengan cara bergotong royong. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, para siswa saling bekerja sama membersihkan kelas. Ada pula contoh lain adalah para siswa saling bekerja sama membersihkan halaman lingkungan sekolah. Tolong-menolong di lingkungan rumah bisa dilakukan dengan cara saling bekerja sama membersihkan rumah. Contoh lain adalah membantu ibu memasak. Selanjutnya adalah
tolong-menolong yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah bekerja sama membangun masjid. Selanjutnya, bekerja sama membersihkan lingkungan desa. Anak, mengapa tolong-menolong sangat dianjurkan? Karena tolong-menolong memiliki banyak sekali manfaat. Di antara manfaat tolong-menolong adalah yang pertama, dapat meringankan beban orang lain. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Yang ketiga, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Yang keempat, pekerjaan sulit akan terasa lebih mudah. Dan yang kelima, pekerjaan yang dilakukan akan menjadi cepat selesai. Nah, anak-anak, ketika kita hidup di dalam bermasyarakat, kita perlu memiliki sikap hidup sederhana. Apa sih sikap hidup sederhana itu? Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dan membiasakan diri bersikap hemat. Tidak berlebihan artinya sesuai kebutuhan. Misalnya, membeli sesuatu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hidup sederhana biasanya didasari oleh sikap rendah hati, berjiwa sosial, dan tidak sombong. Bagaimana sih ciri-ciri pola hidup sederhana? Ciri-ciri pola hidup sederhana itu, yang pertama, tidak menggunakan pakaian dan perhiasan yang berlebihan. Yang kedua, tidak bersikap sombong dan meremehkan orang lain. Yang ketiga, gemar berbagi dengan orang yang membutuhkan. Yang keempat, bersikap hemat dan cermat. Dan yang kelima, tidak membeli barang hanya karena keinginan, melainkan karena kebutuhan. Contoh dari sikap hidup sederhana adalah membiasakan diri untuk menabung. Mengapa menabung itu penting? Karena menabung itu dapat menjadi bekal kita untuk di masa depan. Dan dengan menabung dapat menjauhkan kita dari sifat boros. Maka, biasakanlah diri untuk menabung. Karena Rasulullah juga mengajarkan, simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, marilah membiasakan diri untuk menabung. Anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.